Baik, terima kasih untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi luar biasa. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, teman-teman semua yang saya kasihi. Pada hari ini, mari kita bersyukur bersama atas kasih dan cinta Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh mengikuti satu kegiatan penting yang akan saya bawakan hari ini. Oleh karena itu, mari kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa. Pada Ibu Siska, saya silakan. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa. Terima kasih untuk Ibu Sister yang telah mengantar kita dengan doa. Selanjutnya saya minta kesediaan teman-teman untuk kita boleh mengawali kegiatan hari ini dengan speaking. Minta teman-teman berdiri. Mata, hidung, kepala, telinga, kepala, Oke, Bapak Kepala dan teman-teman semua, selanjutnya kita masuk kepada materi hari ini, diseminasi budaya positif. Diseminasi itu artinya bahwa saya akan menyebarkan atau menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri. Ada fasilitator, ada pengajar praktik, dan calon guru penggerak. Saya dibimbing oleh seorang fasilitator, yaitu Ibu Alawiyah, dan seorang pengajar praktik namanya Pak Nestor. Kemudian saya sendiri sebagai guru penggerak. Yang saya mau sampaikan untuk teman-teman bersama Bapak Kepala, yaitu keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dari keempat ini ada keterkaitan di nilai dan peran guru penggerak. Dari nilai dan peran guru penggerak ini, kita guru juga perlu memahami apa saja yang menjadi nilai-nilai dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini dalam penerapan kita sudah melakukannya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Dari keenam ini ada beberapa karakter yang kita sudah lakukan dengan baik, dan ada 1-2 karakter yang belum. Contohnya pada kreatif. Itu selama ini kita belum sampai, itu baru mulai. Maka kedepannya setelah kita sampai pada kreatif, kita akan membawa kegiatan ini untuk berubah sekolah kita. Selanjutnya, bahwa dalam profil pelajar Pancasila kita harus semangat agar anak bisa bebas belajar, bisa berpikir, dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia yang
akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu bahwa Merdeka Belajar itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari pelajar Pancasila ini artinya bahwa kita belajar sepanjang hayat, yang dimana kita harus berkompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama kepala dan teman-teman semua dalam budaya positif berdasarkan penerapan yang saya sudah belajar, yaitu ada satu tahapan yang namanya Bagja. Dari tahapan Bagja itu artinya B itu adalah buat pertanyaan, A itu adalah amati pelajaran, G itu adalah gali mimpi, J adalah jabarkan rencana, dan A itu adalah atur edukasi atau strategi. Nah, dari Bagja ini kita harus terapkan sesuai dengan visi dan misi sekolah, sehingga apa yang menjadi impian sekolah kita ke depannya betul-betul membawa keunggulan untuk sekolah kita. Dan kita sebagai guru harus memiliki satu peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Dari peran sentral ini itu sudah terjadi dan kita sudah lakukan itu. Kemudian kita mengetahui bersama bahwa budaya positif itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Jadi di sekolah kita itu ada kelompok-kelompok, ada individu, artinya perorangan. Kemudian budaya positif ini dapat diwujudkan melalui penerapan atau konsep-konsep seperti disiplin positif. Itu seperti aturan yang kita sudah buat atau keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama. Motivasi perilaku, yang dimaksud perilaku itu adalah kita sebagai manusia. Di sini kita bersama anak-anak. Dari motivasi perilaku itu ada hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol, restitutif ini kita juga harus tahu bahwa itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri. Diri yang dimaksud itu adalah anak tanpa satu hukuman dan hadiah. Dengan satu tujuan dari disiplin positif ini, bahwa disiplin positif itu diberikan atau dibuat untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Dari motivasi perilaku manusia ini ada dua. Satu motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik ini kita menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu terdiri dari menghindari ketidaknyamanan, dan yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini di luar. Yang kita lakukan adalah motivasi intrinsik. Selama ini adalah penghukum. Jadi mungkin dari teman-teman, kita selama ini pembelajaran kita itu penghukumnya ada. Yang kedua pemantau, kita memantau mereka, memonitoring mereka. Kemudian yang ketiga sebagai teman, jadi peserta didik itu juga adalah teman kita. Dan yang keempat sebagai manajer. Dan kelima pembuat merasa bersalah. Nah, yang kelima ini pembuat merasa bersalah, kita guru juga bisa masuk dalam itu, anak juga bisa masuk dalam itu. Kelas ini kita tahu bahwa keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal
yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, dan agama. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama. Kita guru dan murid membuatnya bersama-sama. Sehingga dengan membuat bersama-sama dengan seluruh murid yang ada di kelas, maka akan muncul nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Seperti saling menghargai, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan sebagainya. Kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama yaitu tentang bertahan hidup. Dan yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun sebagai psikologis. Kemudian dari 5 kebutuhan dasar ini ada hal-hal tertentu yang kita harus capai dari kelima ini, yaitu dengan satu tujuan bahwa untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Misalnya kebutuhan minuman atau kebutuhan minum, yaitu satu konsumsi yang harus kita alami setiap hari dalam hal makanan, kemudian tempat tinggal, dan pakaian. Ini yang kita harus alami atau terapkan dalam kehidupan kita, teristimewa dengan anak-anak di sekolah. 3 restitusi. Dari segi 3 restitusi ini, guru yang berperan sebagai manajer, yang artinya bahwa kita guru harus menerapkan segi 3 restitusi ini dalam menyelesaikan masalah-masalah melalui 3 tahap, dengan tujuan agar kita bisa mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari situ bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan ini? Pertama, harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Apa yang menjadi keyakinan dalam kegiatan kita, terutama dalam kelas. Kita harus menerapkannya berdasarkan visi dan misi dari tujuan sekolah. Jadi dari kegiatan ini saya sangat berharap untuk Bapak Kepala dan teman-teman, kita harus membawa perubahan untuk sekolah kita ini sehingga apa yang menjadi impian untuk sekolah kita ke depan dapat tercapai. Akhir kata, saya sebagai guru penggerak, saya akan membagikan apa yang menjadi pembelajaran dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Semoga semuanya ke depan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bapak Kepala dan teman-teman yang saya kasihi, selanjutnya kita masuk kepada tanggapan dan penguatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala terkait materi yang telah saya paparkan. Kepada Bapak Kepala, saya silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang. Jadi tanggapan saya menyangkut pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Jadi yang pertama, menciptakan suasana yang aman, tertib, nyaman di lingkungan sekolah. Yang berikut, menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman bagi seluruh warga sekolah.
Yang berikut membentuk pribadi yang unggul bagi siswa dan guru. Berikut selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ini tanggapan singkat saya menyangkut materi yang telah disampaikan. Pesan dan penguatan untuk calon guru penggerak. Itu yang pertama, tetap fokus pada tugas yang diberikan. Yang kedua, jangan putus asa dan tetap semangat. Baik, demikian tanggapan saya. Semoga kedepannya semua tetap berjalan dengan baik. Terima kasih dan tetap semangat. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala yang sudah memberikan satu penguatan untuk saya. Semoga apa yang menjadi materi saya hari ini menjadi satu tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan impian kita ke depan. Selanjutnya, tanggapan atau penguatan atau sebuah harapan dari teman kita Ibu Algunda. Kepada Ibu Algunda saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, sebagai tanggapan sepanjang pemaparan yang tadi, yang saya kutip dan saya tetap ingat bahwa itu semuanya tergantung pada peran kita sebagai guru. Peran kita sebagai guru, kita harus membuat sedemikian rupa sehingga kegiatan pembelajaran itu betul-betul berdasarkan perubahan yang sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, penguatan. Guru penggerak ini bisa membawa kita ke depan untuk merubah bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekarang. Yang ketiga, kesan-pesan. Saya menghimbau kita semua supaya mari kita saling bergandengan tangan untuk memacu dan bergerak di dalam tindakan kita sebagai kegiatan pembelajaran di kelas. Kita merubah bagaimana anak-anak kita ini betul-betul sebagai merdeka belajar. Dari saya sekian. Ya, baik, terima kasih. Mari kita tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Dalam pembelajaran kami selama beberapa bulan ini, yang menjadi satu moto dalam kegiatan guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi kita sebagai guru, yang tadi saya sampaikan adalah kita sebagai manajer, kita yang harus punya inisiatif atau kita semua harus kreatif dalam melakukan semua kegiatan, baik di lingkungan sekolah maupun pada kegiatan di kelas. Terima kasih untuk kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pemaparan materi saya hari ini. Sedikit pesan dari saya bahwa masih beberapa bulan lagi yang saya harus mengikuti kegiatan ini, dan ini berat buat saya. Jadi saya minta dukungan doa dan minta dukungan fasilitas dari sekolah sehingga kegiatan yang terasa berat ini saya bisa mencapainya dan sukses pada akhirnya. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Mari kita menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, yes! Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Ya, tepuk semangat.
baik. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, terima kasih. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini miripnya dengan peraturan kelas atau biasa ibu bilang apa? Kesepakatan kelas. Untuk apa kita harus buat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kita buat supaya dalam kegiatan pembelajaran kita ada peraturan atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Seperti dalam belajar harus semangat. Kemudian saling menghargai. Selain itu kita harus buat apa lagi? Harus sopan. Apalagi Eri? Kita harus memberikan salam satu sama lain. Harus saling menolong. Harus menjaga kebersihan. Apalagi menjaga keamanan di dalam kelas. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita akan buat hari ini. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas ini, Ibu akan membagikan kertas, lalu anak-anak atau kalian menuliskan salah satu kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini dibuatnya sama-sama. Bukan Ibu yang membuat sendiri, tetapi kita harus sama-sama membuatnya. Nah, untuk membuat itu, setiap orang menuliskan salah satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dari situ baru kita memilih yang kita mau pakai untuk keyakinan kelas kita dalam pembelajaran hari ini apa saja. Nah, Ibu akan membagikan kertas ini. Setelah menulis pada kertas ini, silakan menempelkan di depan di papan. Setelah itu kita akan membaca. Nah, untuk membaca itu Ibu akan meminta atau menunjuk untuk siapa yang akan membaca keyakinan kelas yang kamu sudah tulis, sehingga dari yang kamu sudah tulis itu kita sepakat untuk kita menggunakannya. Bisa paham? Bisa. Ya. Untuk meja depan, Ibu membagikan kertas yang berwarna hijau. Untuk meja kedua, Ibu bagikan kertas yang berwarna merah. Setelah terima, silakan menulis. Untuk yang ketiga, Ibu membagikan yang berwarna kuning. Oke, silakan menulis. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Kalau sudah selesai, silakan menempelnya di depan. Tulis kesepakatan kelas tadi, keyakinan, kesepakatan atau keyakinannya sama dengan peraturan kelas. Sebelum kita belajar itu kita harus membuat sama-sama dulu yang namanya apa? Peraturan kelas atau kita kenal sebagai keyakinan kelas. Namanya kenapa? Bukan kenapa? Yang ada berpoin kasih pinjam, yang ada 2.
Setelah kita sepakati bersama, Ibu membuat daftar untuk tanda tangan. Jadi Ibu menulis di sini apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Nanti Ibu minta satu orang untuk mewakili menandatangani apa yang menjadi kesepakatan kita. Sendiri? Oke, silakan. Yang sudah silakan menentukan. Silakan. Hijau di atas. Yang hijau di barisan atas ya. Oke, silakan. Ambil, maju. Oke, berikut. Di bawah. Ya. Berikut. Maju. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah semua? Tinggal aman. Ya. Oke, baik. Di sini ada 13. Ada 13 yang sudah ditulis. Nah, kita lihat sama-sama. Yang pertama, menjaga keamanan. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, menjaga kebersihan. Sepakat. Oke. Kemudian sopan. Sepakat. Membantu teman. Sepakat. Menghargai guru yang sedang mengajar. Sepakat. Semangat. Sepakat. Oke, baik. Jadi itu adalah beberapa keyakinan kita yang kita sepakat hari ini sebelum pembelajaran kita. Jadi dari peraturan ini, kalau kita melanggar yang kita sudah sepakat, maka ada konsekuensi. Nah, Ibu akan tulis di sini buat daftarnya. Bisa. Jadi semangat. Semangat belajar. Dua, Erik. Di sini sopan. 3, Januar. Saling membantu. 3, Sania. Menjaga kebersihan. Kebersihan. 5,
Ini Fandi. Menjaga keamanan. 6. Vino. Bertanggung jawab. Oke, baik, ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang kita sudah sama-sama buat. Nah, di bawahnya Ibu minta salah satu mewakili untuk tanda tangan. Dari tanggal 21 ya? 21 atau 22? 22 Agustus 2024. Oke, ini Tirsa sudah kami tanda tangan. Kalau dia sudah tanda tangan, artinya kita sudah sepakat untuk menjaga tidak punya keyakinan. Baik. Jadi terima kasih untuk semua sudah membuat keyakinan kelas. Maka ya apa yang kita sudah sepakat bersama kita harus menaati. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah tertulis sebagai keyakinan kelas. Bisa atau tidak? Bisa. Sepakat? Sepakat. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Silakan berdiri, kita menyanyi profil pelajar berhasil. Belajar Pancasila, siap 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia Dan kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. sampai terima kasih. Tepuk tangan.